Faktanya, keberadaan penyakit mematikan yang tidak menular seperti diabetes yang timbul karena konsumsi gula berlebih itu masih tinggi di Indonesia. Jadi otoritas kompeten keamanan pangan segar itu ada 3. Ini menunjukkan bahwa kualitas yang dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sudah B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman, Mbak Beno. Bisa menjangkau secara fisik dan juga ekonomi pangan tersebut. Jadi berarti kan kalau di pasar ada tulisan pasar pangan segar aman, itu berarti peran Bappenas ada di sana. Hai Healthy Camp, jumpa lagi di Pod Show dari HMP FKM UI 2025. Jadi hari ini aku Retno Andantia, mahasiswa Pasca Sarjana IKM 2024 akan memandu Pod Show pada hari ini. Jadi tahu nggak sih Healthy Camps, kalau misalkan konsumsi gula berlebih dari makanan dan minuman kemasan itu merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mendesak di Indonesia. Nah, faktanya bahwa memang konsumsi gula itu trennya menurun per kapitanya. Tetapi sebetulnya untuk total konsumsi gula itu tetap tinggi, yaitu sekitar 15 sampai dengan 20 sendok teh per hari. Nah, di mana batasan dari WHO aja itu adalah maksimal 6 sendok teh per hari gitu. Nah, untuk Badan Pusat Statistik juga pada tahun 2022 itu menyatakan bahwa 75% dari makanan berkemasan di Indonesia itu mengandung gula tambahan dalam jumlah yang tinggi gitu. Jadi, nah ini tuh dampaknya apa sih Healthy Friends? Jadi dampaknya itu adalah kenaikan prevalensi penyakit-penyakit seperti obesitas, lalu juga penyakit tidak menular lainnya seperti diabetes. Nah, untuk diskusi kita kali ini, kita itu kedatangan narasumber dari Badan Pangan Nasional, yaitu Ibu Sri Nuryanti ya Ibu. Halo Ibu. Pagi Mbak Eno. Pagi Ibu. Pagi Healthy Camp. Assalamualaikum. Jadi kita bisa panggil Ibu Sri Nuryanti ini Ibu Inung ya Ibu ya? Iya, ya. Mbak Inung panggil saya Inung aja. Iya, baik Ibu Inung. Jadi saya bacain CV Ibu dulu secara singkat ya Ibu ya. Jadi Healthy Camps, tahu nggak kalau misalkan Ibu Inung ini di tahun 2018 sampai dengan 2022 itu beliau mendapatkan tugas sebagai atasé pertanian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang ya Bu ya. Ya, lalu di tahun 2022 sampai dengan 2024 beliau itu menjabat sebagai Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. Dan di tahun 2024 sampai dengan sekarang ya Ibu, beliau itu adalah Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan di Bappenas, begitu ya Bu ya. Tapi memang selain dari jabatan-jabatan beliau itu, beliau juga aktif menjadi researcher, betul ya Ibu ya? Ya, begitu. Jadi Ibu, mungkin langsung saja podcastnya ya Ibu. Tadi kan sudah dipaparkan juga sedikit banyaknya tentang makanan berpemanis yang meningkatkan prevalensi penyakit tidak menular, begitu ya Bu ya. Nah, untuk Ibu sendiri, dalam pandangan keamanan pangan begitu ya Bu ya, menilai fenomena di masyarakat seperti itu bagaimana Bu? Baik, makasih ya Mbak Ino atas pertanyaannya terkait dengan makanan dengan berpemanis. Kan kita menyelenggarakan urusan pangan ini tujuan akhirnya adalah mencapai target ketahanan pangan yang dengan spirit kemandirian dan kedaulatan pangan. Apa outcome-nya? Yaitu masyarakat dan perseorangan yang dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, makna dari hidup sehat, aktif, dan produktif berkelanjutan bahwa mereka ini tidak tertular penyakit mematikan yang tidak menular. Bisa jadi karena mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula, masyarakat ini mengalami diabetes, itu tidak menular, mengalami lalu stroke, jantung, bahkan kanker. Nah, ini yang menjadi dampak berikutnya dari akibat mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula, sehingga target dari pembangunan ketahanan pangan bahwa masyarakat dan perseorangan itu hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan tidak tercapai. Seperti itu Mbak Eno, urut-urutannya. Ya, oke Bu. Jadi kalau misalkan dilihat dari Ibu kan dari Badan Pangan Nasional begitu ya Bu ya. Nah, lebih fokusnya adalah ke ketahanan, keamanan pangan begitu ya Bu ya. Ya, jadi makanan yang aman itu harus
terbebas dari cemaran biologi, fisik, kimia, dan benda lain, atau tidak bertentangan, itu yang aman secara jasmani. Lantas tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat tertentu. Itu yang aman secara rohani. Serta memenuhi kecukupan gizi yang diperlukan menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Dan mutunya juga masih bagus. Sehingga masyarakat dengan kelompok umur tertentu, jenis kelamin tertentu akan mempunyai kebutuhan makanan yang berbeda. Dan dalam masyarakat tertentu dengan keyakinan tertentu akan berbeda. Karena itu terkait dengan keamanan pangan, karena aman itu tadi jumlahan dari tadi itu, aman secara rohani, jasmani, bergizi, dan bermutu, maka yang dimaksud aman tentu saja juga aman jika dikonsumsi. Kalau masyarakat itu sudah mempunyai prevalensi diabetes tinggi, berarti secara jasmani yang namanya gula sebenarnya bukan cemaran, tetapi akan menimbulkan ketidakamanan buat mereka. Karena akan menimbulkan potensi mengalami penyakit mematikan yang tidak menular. Jadi keamanan pangan ini adalah salah satu bagian atau indikator dari aspek atau pilar pemanfaatan pangan dari 3 pilar ketahanan pangan. Pilar ketahanan pangan ada 3, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Keamanan pangan tadi telah Ibu jelaskan, lantas keberadaan gula itu sendiri merupakan satu dari 9 kelompok pangan. Di antara padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah, ya, biji dan biji-biji mengandung lemak, lantas makanan lain. Nah, karena itu gula pun akan diukur sebagai bagian dari bagaimana pola konsumsi itu sudah beragam belum. Kalau terlalu banyak gula berarti tidak beragam. Bergizi tidak cocok untuk jenis kelamin dan usianya atau tidak. Kalau tidak cocok berarti dia pun tidak bergizi seimbang. Dan kalau dia mempunyai prevalensi untuk menimbulkan diabetes, berarti pun secara jasmani juga menjadi tidak aman. Sehingga keberadaan gula di dalam bahan makanan yang akan dikonsumsi masyarakat ini mencerminkan 2 hal, baik dari kualitas pangannya maupun keamanan pangannya untuk kesehatan lebih produktif dan berkelanjutan. Ya. Jadi sebetulnya kalau gula sendiri kalau dikonsumsi dalam batas aman ya memang tidak apa-apa begitu ya Bu ya. Cuman menjadi apa-apa kalau misalkan memang ada cemaran di dalamnya, itu yang tadi sudah Ibu sampaikan ya Bu ya. Gula itu merupakan salah satu jenis pangan olahan. Gula itu diproduksi dari bahan pangan dari asal tumbuhan dan diproses lebih lanjut. Sependek pemahaman kami, gula itu tidak ada cemarannya karena gula itu adalah bahan alami, tidak ditambahkan apapun selama proses produksi. Menjadi tidak aman ketika yang mengkonsumsi itu mempunyai prevalensi untuk mengalami diabetes. Jadi pada taraf tertentu kita memerlukan gula untuk sumber energi, penghasil kalori. Jadi saya tidak mengatakan bahwa gula itu mengandung cemaran, tetapi akan tidak baik jika dikonsumsi berlebih karena harus mempunyai takaran tertentu. Idealnya 31 gram per kapita per hari. Nah, dari data pola pangan harapan Indonesia 5 tahun terakhir ada kecenderungan penurunan pola pangan harapan untuk tingkat konsumsi gula ini adik-adik. Dari di atas 20 gram per kapita per hari turun menjadi sekitar 18 gram per kapita per hari. Dari idealnya 31 gram per kapita per hari. Bermakna bahwa secara nasional telah mengalami penurunan, tetapi faktanya keberadaan penyakit mematikan yang tidak menular seperti diabetes yang timbul karena konsumsi gula berlebih itu masih tinggi di Indonesia. Kita masih menjadi negara tertinggi kedua setelah India untuk kasus diabetes. Seperti itu Mbak Ino. Jadi pangannya tidak beragam, kelebihan salah satu kelompok pangan yaitu gula. Seharusnya ada 9 kelompok bahan lain yang dikonsumsi. Sehingga dia mempunyai kecenderungan untuk bisa mengalami penyakit mematikan yang tidak menular. Ya, yang PTM yang tadi ya Bu ya. Betul. Pokoknya intinya kalau misalkan tidak berlebihan dan tidak mempunyai faktor resiko itu oke-oke saja begitu ya Bu ya. Karena secara nasional datanya menunjukkan kita masih belum ideal, tetapi
di lapangan banyak yang mengalami diabetes. Ya, Ibu, kalau misalkan otoritas kompeten keamanan pangan sendiri nih Bu, apakah gula itu kan di sini kita konteksnya makanan dan minuman berpemanis ya Bu ya. Nah itu tuh untuk kompeten keamanan pangannya apakah ada badannya masing-masing atau semuanya di BPOM semua atau yang mana yang bagian dari badan pangan begitu Bu? Makasih Mbak Eno, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi otoritas kompeten keamanan pangan di Indonesia ini ada banyak ya. Berdasarkan kelompok bahan pangannya itu ada 3. Jadi otoritas kompeten keamanan pangan segar itu ada 3. Pangan segar asal tumbuhan itu Badan Pangan Nasional. Otoritas kompeten keamanan pangan segar asal hewan itu Kementerian Pertanian. Otoritas kompeten keamanan pangan segar asal ikan itu KKP. Lantas otoritas kompeten keamanan pangan buatan atau olahan itu BPOM. Otoritas kompeten keamanan pangan siap saji itu Kementerian Kesehatan. Nah, ini diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 86 tentang keamanan pangan, di mana disebutkan kementerian atau lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pangan itu menyelenggarakan penjaminan keamanan dan mutu pangan untuk kelompok-kelompok bahan pangan tersebut, sehingga merujuk dari gula sebagai bahan sediaan yang merupakan hasil olahan dari pangan segar asal tumbuhan yang digiling, diekstrusi, dikristalisasi, dipurifikasi. Ini berarti kan sudah diolah. Berarti otoritas kompeten keamanan pangannya adalah BPOM, Mbak Eno. Ya, jadi gula, apakah pemanis buatan itu termasuk bahan tambahan pangan ya. BTP itu otoritas kompetennya di BPOM, bukan di Bapanas. Berarti Bapanas itu hanya di bahan pangan pangan segar yang tumbuhan ya Bu ya? Ya, asal tumbuhan seperti buah apel. Nah, ini kan buah impor. Nah, ini kami yang memberikan izin edarnya. Ini kalau impor kodenya adalah PL, pangan luar ya. Misalkan anggur juga demikian PL, pangan luar. Jadi di box importir itu akan tercantum nomor registrasi izin edar dari pangan segar asal tumbuhan yang berasal dari luar, dan juga sarana prasarana untuk menangani pangan segar asal tumbuhan yang berasal dari luar pun kami berikan sertifikat penerapan penanganan yang baik atau SPPB. Nah, jadi kalau misalnya ada healthy camps nih yang ngeliat beli buah-buahan begitu ya Bu ya, mungkin dari situ ada kodenya dulu PL ya Bu ya? Ya, PL. PL itu berarti adalah bahan makanan import dari luar gitu ya Bu? Pangan segar. Jadi misalnya beli beras basmati, ya lantas beli beras tahomali, ya. Karena kalau seperti ini jarang ditemukan PL, karena kan tidak mungkin satu buah registrasinya satu-satu tapi ditempel di dalam box. Tapi kalau beras kemasannya kan 1 kilo, 3 kilo itu ditempel. Jadi Healthy Camps harus bisa mengetahui apa pangan yang dikonsumsi itu sudah mendapatkan jaminan atau tidak. Buktinya dengan nomor registrasi izin edar tersebut. Iya. Berarti itu mungkin salah satu dari pengawasan dari Badan Pangan juga ya Bu ya? Iya. Untuk produksi atau untuk keberedaran bahan-bahan pangan yang dari luar gitu ya. Oke, Ibu, mungkin kita balik lagi nih Bu ke bahan makan dan minum yang berpemanis ya Bu ya. Nah, tapi walaupun memang ini sebetulnya bukan otoritas dari Badan Pangan, ya itu kan tadi yang sudah Ibu jelaskan itu masuknya ke Badan POM gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin khusus dari perspektif Ibu sebagai direktur dari kerawanan pangan gitu ya Bu, dari perspektif pangannya sendiri. Jadi tadi kan ada isu tentang makanan dan minuman berpemanis buatan ini, sebetulnya ada nggak sih Bu ranahnya masuk ke perhatian dari Bapenas sendiri Bu? Bapanas? Iya, dari Bapanas maksudnya, dari bahan pangan. Ya, biasanya ya Healthy Camps masyarakat itu ada 3 tahapan makan. Makan kenyang, makan enak, makan sehat. Berarti kalau makan kenyang, yang penting makan. Makan enak ada lauknya. Makan sehat berarti beragam, bergizi seimbang dan aman. Tetapi makanan sehat di Indonesia ini masih sangat mahal, ya, yang memenuhi standar dietnya sesuai dengan kelompok umur dan jenis kelaminnya itu masih belum bisa dijangkau oleh masyarakat secara luas. Sehingga masyarakat itu
membeli bahan yang sehat itu pun juga sangat terbatas. Maka keberadaan peredaran bahan makanan dengan pemanis buatan ini cenderung lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang mempunyai daya beli rendah. Daya beli itu mencerminkan dari tingkat kesejahteraan, ya. Tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan garis kemiskinan, dan keberadaan masyarakat miskin itu merupakan satu dari 12 indikator ketahanan pangan yang terdapat di pilar keterjangkauan pangan. Bagaimana masyarakat bisa menjangkau secara fisik, makan, minum, ada barangnya, dan secara ekonomi sehat untuk bisa hidup sehat, aktif, dan produktif. Nah, itu sangat tergantung dari daya beli, Mbak Inu. Kalau mereka daya belinya rendah karena kesejahteraannya rendah, miskin, mereka tidak mampu membeli bahan pangan yang sehat juga buat dia, termasuk pemanis yang aman buat dikonsumsi, buat hidup secara berkelanjutan gitu. Jadi kaitannya dengan keberadaan pemanis buatan ini dalam hal pembangunan ketahanan pangan maupun mengendalikan kerawanan pangan. Kalau tidak tahan pangan berarti rawan pangan kan? Ya. Jadi pemerintah harus mengendalikan. Nah, sehingga keberadaan dari Bappenas dalam hal pangan dengan pemanis buatan ini adalah kami memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang dan aman. Kalau mereka tidak harus mengkonsumsi pemanis yang buatan, silakan mengkonsumsi bahan pangan yang berbasis sumber pangan lokal di sekitarnya yang memang secara alami sudah manis. Jadi kebutuhan gula itu bisa tercukupi dari konsumsi mereka masing-masing, karena kita juga mendorong masyarakat mengarusutamakan adanya percepatan penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal. Ada namanya Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2024 tentang itu. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, Healthy Camps, Ibu menyampaikan, mari kita konsumsi gula alami karena itu yang lebih sehat dan insya Allah tidak membahayakan kita kalau dikonsumsi secara seimbang. Ya, balik lagi tadi ya Bu, kalau seimbang, kalau sesuai dengan takaran, ya nggak apa-apa begitu ya Bu. Ya, memang ya gula itu sebetulnya kalau misalkan dalam batas aman ya masih tidak apa-apa dan tidak menimbulkan penyakit begitu ya Bu ya. Jadi ya, berarti ini kaitannya dengan yang tadi makanan dan minuman berpemanis buatan itu, kaitannya dengan kerawanan pangan itu yang tadi ya Bu, mungkin apa ya namanya, kita bisa lihat dari daya belinya begitu ya. Iya. Jadi kaitannya ke daya beli begitu ya. Oke Ibu, kalau dari perspektif masih dalam perspektif keamanan pangan lagi ya Bu ya. Tadi kan di awal itu juga saya menyampaikan sedikit tuh Bu tentang prevalensi dan lain-lain gitu ya. Prevalensi mungkin obesitas ataupun penyakit tidak menular lainnya begitu ya Bu. Ada juga mungkin penyakit-penyakit atau masalah-masalah gizi lainnya begitu Bu. Kalau dari perspektif keamanan pangan sendiri, kaitannya konsumsi minuman dan makanan berpemanis buatan ini ada nggak sih Bu berkaitan dengan masalah gizi gitu Bu? Ya. Kalau dari perspektif keamanan pangan begitu. Ya, Healthy Camps Indonesia itu beberapa tahun terakhir tidak hanya menghadapi triple burden malnutrition ya, yang disebut dengan stunting, wasting, underweight, tapi juga ada obesitas, overweight. Itu salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis, baik menggunakan pemanis alami maupun pemanis buatan. Nah, kaitannya dengan itu, kita melihat ketahanan pangan ini kan tadi dari 3 pilar. Ya. Jadi pangannya harus tersedia, terjangkau, tidak miskin ya, bisa membeli makanan secara kualitas dan juga dimanfaatkan dengan berkualitas. Jadi dengan adanya keamanan pangan ini, kita mengukur seberapa aman makanan yang dikonsumsi sehingga tidak akan menimbulkan the last burden malnutrition tadi, overweight, obesitas. Plus juga dia menunjukkan kualitas dari konsumsinya, beragam, mencerminkan dari 9 kelompok pangan, tidak berat di kelompok gula saja, tetapi sudah seimbang di padi-padian, umbi-umbian, ya, pangan hewani, sayur, buah, minyak, lemak, dan lainnya. Nah, ini
menunjukkan bahwa kualitas yang dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sudah B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman, Mbak Eno. Jadi lagi-lagi kembali kepada ukuran ketahanan pangan. Makanan, bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat itu harus beragam, ya, diversified, itu kualitasnya tercermin di sana. Lantas juga harus aman, safety, karena kalau beragam dan juga safe, maka dia bisa continue pemanfaatannya, hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Syaratnya mereka bisa hidup sehat, aktif, berkelanjutan bagaimana? Ya mereka tidak miskin, bisa menjangkau secara fisik dan juga ekonomi pangan tersebut. Nah, berarti juga harus ada stabilitas dari daya beli. Dan pangannya pun bisa dibeli, berarti harus tersedia. Jadi, 3 pilar ketahanan pangan ini selalu membersamai dari individu sampai dengan level nasional. Jadi, edukasi kepada masyarakat dan juga perseorangan tentang aspek-aspek dari ketahanan pangan ini juga sangat mendasar. Jadi healthy camps, calon ibu itu menjadi kunci, menjadi aula dan juga madrasah untuk keluarganya, menyiapkan dirinya menjadi calon ibu mengandung, menyusui, menumbuh kembangkan dan menyiapkan serta menyajikan dan menyimpan bahan pangannya yang aman dan beragam juga untuk keluarganya, sehingga keluarganya tidak mempunyai risiko mengalami infeksi penyakit mematikan tadi. Iya, berarti memang apa namanya bukan hanya ke apa tadi ya Bu ya, bukan hanya ke orangnya yang mengonsumsi, tapi juga dari ibu-ibunya gitu ya Bu ya. Ya, karena peran ibu itu, calon ibu itu, jadi ketahanan pangan ini kan dicerminkan tadi dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Pemanfaatan ini salah satu indikatornya adalah prevalensi balita stunting. Iya. Mengapa balita stunting dalam 1000 hari pertama kehidupannya mengalami infeksi secara berulang? Dan mereka mempunyai risiko kematian yang lebih besar dibandingkan balita yang punya tingkat gizi yang baik. Jadi infeksi secara berulang di dalam kandungan ibu kenapa? Bisa jadi ibunya prevalensi anemia sehingga beliau lebih sering mengalami sakit. Atau beliau mengkonsumsi makanan yang tercemar mikrobiologi, E. coli, salmonella sehingga diare-diare, sehingga mengalami infeksi juga kan, atau ada residu pestisida, atau bahkan nauzubillah ada logam berat, sehingga ketika balita itu lahir langsung tampak telah terjadi infeksi secara berulang di dalam kandungan, dicerminkan dari berat badan lahir yang rendah dan juga panjang badan yang pendek. Akankah dia nanti mengalami sakit yang mematikan tapi tidak menular? Menunggu waktu. Akankah dia akan cerdas kuliah di FKM? Akan menunggu waktu. Tetapi dia sudah mengalami pangannya tidak berkualitas di dalam kandungan, pemanfaatan pangannya tidak berkualitas, itu langsung secara fisik tampak ketika lahir dari keberadaan dia menjadi stunting. Iya. Dari tadi efeknya itu ketersediaan, kejangkauan, sama pemanfaatan itu ya Bu ya. Pilar ketahanan pangan. Pilar ketahanan pangan yang 3 itu ya Bu ya. Oke Ibu, kalau misalkan ini Bu, mungkin ada nggak sih Bu, kan ini kan tadi sudah dijelaskan juga tentang otoritas kompeten keamanan pangan ya Bu, tadi ada dari Badan Pangan, lalu yang dari segar, yang bahan pangan segar itu kan ada yang dari bahan pangan, dari pertanian ya Bu ya, sama KKP dan lain-lain juga sampai ke Kemenkes dan juga BPOM. Nah, ada nggak sih Bu sistem terpadu begitu Bu? Sistem terpadu untuk pengawasan keamanan pangan begitu Bu? Ya. Idealnya ya, Healthy Camps kita punya National Single Food Safety Control System yang mengawasi dari entry border bahan pangan ini masuk, apakah segar, olahan, atau siap saji dari negara lain, lantas dipastikan sudah tidak mengalami cemaran biologi, fisik, kimia, dan benda lain sehingga layak untuk diedarkan kepada masyarakat, dan jika diolah lagi akan diregistrasikan di BPOM atau langsung diedarkan dalam bentuk segar kepada masyarakat oleh Badan Pangan Nasional, daging oleh Kementan ya, ikan oleh KKP, atau diolah di dalam
snack-snack oleh Horeca sebagai siap saji. Nah, seharusnya idealnya ada seperti itu. Pada tahun 2022 bersama dengan IPB University, Badan Pangan Nasional, dan juga Kemenkes menginisiasi pembentukan National Food Safety Control System ini. Namun di dalam perjalanannya waktu masih mengalami beberapa kendala dan semoga ini akan terus berproses karena sangat krusial ya. Kalau tidak aman itu bukan pangan, itu ada tagline dari food safety yang dicetuskan oleh WHO dan juga FAO, sehingga keamanan pangan ini menjadi kunci. Karena kalau kita mengkonsumsi pangan yang tidak aman, pertama kita beresiko mengalami infeksi penyakit mematikan yang tidak menular. Kalau kita perdagangkan, daya saingnya juga akan rendah karena mengalami cemaran aflatoksin, bahan pangan kita diekspor ke luar negeri ditolak, mengalami cemaran isoprokap, bahan pangan kita di luar negeri ditolak. Nah, itu menunjukkan bahwa jaminan keamanan dan mutu pangan ini mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama, menjamin kesehatan masyarakat dari risiko mengkonsumsi pangan yang tidak aman karena akan menimbulkan dampak kesehatan. Yang kedua, meningkatkan akses perdagangan yang lebih luas dan adil. Oke, berarti memang untuk sistem itu sekarang masih sedang digodok begitu ya Bu ya? Iya. Masih sedang digodok tadi yang lintas sektoral tadi ya, berarti dari Kemenkes, BPOM, Pertanian, dan juga KKP itu ya Bu ya? Plus Barantin sekarang. Oh, plus Barantin. Ya, karena di exit dan entry border itu punggawa kita adalah Barantin. Barantin. Ya, Badan Karantina Indonesia. Ya, Badan Karantina Indonesia. Berarti tadi udah. Selain Barantin ada lagi Bu? Barantin. Berarti Barantin, Badan Pangan ya Bu ya? Kalau Barantin itu kaitannya dengan perizinan bahwa bisa masuk ke teritorial Indonesia atau bisa dikeluarkan dari teritorial Indonesia. Nah, itu sudah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan atau belum? Itu apakah ada tanaman penyakit, hama penyakit yang bisa menyebar dan merusak biodiversitas Indonesia atau tidak? Ya, misalnya seperti itu. Itu Barantin yang punya kapasitas, sehingga sebelum diedarkan dan diregistrasi oleh 3 otoritas kompeten itu, Barantin menjadi perisennya di entry maupun di exit border. Oke, untuk menjamin keamanannya begitu ya Bu, sebelum masuk ataupun dari Indonesia keluar begitu ya. Karena nanti kalau sudah diekspor dan tidak comply dengan standar negara lain kan harus dikembalikan, reekspor, biayanya tinggi, merugikan secara ekonomi. Nah, itu tadi tujuan kedua, meningkatkan akses perdagangan yang kompetitif dan adil. Ya. Jadi Barantin ini menjamin, oh ini sudah kami sertifikasi tidak ada hama penyakit yang membahayakan di negara lain. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, untuk perkembangan sistemnya itu sekarang apa memang masih diolah, sudah sampai mana, atau maksudnya kan ada mungkin karena ada satu dan lain hal diberhentikan dulu, maksudnya diberhentikan tuh untuk pembuatan sistemnya itu masih ditangguhkan, atau memang sekarang sedang berjalan gitu Bu, untuk pembuatan proses yang tadi dengan Barantin dan juga yang lain-lainnya gitu. Itu saya ketahui ketika saya bertugas di periode 2022-2024 Mbak Eno. Jadi progresnya mungkin kita bisa update ya HLT Camps, kalau nanti di luar podcast saya akan bisa progres, tapi pada kesempatan ini saya belum bisa memberikan update sampai di sejauh mana upaya untuk bisa membentuk National Food Safety Control System itu. Tapi berarti tadi kan sistem yang food safety itu juga termasuk ke dalam untuk makanan dan minuman berpemanis juga ya Bu ya? Ya, termasuk BPOM-nya. Ya Bu, masih terkait dengan koordinasi nih Bu, tadi kan tentang sistem dan lain-lain kan juga itu kan sifatnya koordinasi ya Bu ya, karena lintas sektoral, jadi bukan hanya dari Badan Pangan saja begitu ya. Nah, kalau misalkan mandat atau koordinasi sama lintas sektoral juga Bu, untuk Badan Pangan sendiri nih Bu, ada nggak sih khususnya Badan Pangan sendiri itu untuk pengendalian pangan yang berpemanis ini, ada nggak sih Bu kekhususan dari Badan Pangan sendiri gitu Bu? Karena kan memang tadi sebetulnya kalau
berpemanis itu masuknya ke Badan POM sebetulnya ya Bu ya. Nah cuman ada nggak sih di sini tuh mungkin sedikit atau bersinggungan gitu dengan tugas dari Badan Pangan sendiri gitu Bu untuk untuk pengendalian pangannya sendiri gitu. Ya. Menyambung dengan tusi Badan Pangan Nasional ya, Healthy Camps. Jadi kami menjalankan amanah dari RPJMN itu adalah peningkatan kualitas konsumsi melalui penganeka-ragaman konsumsi dan penjaminan keamanan dan mutu pangan. Hal ini bermakna bahwa kami akan mengedukasi masyarakat dan juga memfasilitasi masyarakat untuk bisa melaksanakan pola konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang dan aman tadi. Contohnya, kami ada kegiatan B2SA Goes to Campus, B2SA Goes to School, B2SA Goes to Gereja, B2SA Goes to Pondok Pesantren. Apa? Edukasi agar masyarakat itu makan itu harus beragam, 9 kelompok pangan tadi. Dan juga aman, tidak tercemar tadi itu dan tidak bertentangan dengan keyakinan maupun agama. Itu kami lakukan. Plus pada masa pemerintahan Bapak Prabowo Gibran ini, kami mendukung program hasil cepat terbaiknya Bapak Prabowo makan bergizi gratis. Kami melakukan penjaminan keamanan dan mutu pangan di dapur-dapur penyiapan MBG. Jadi kami lakukan pengujian cepat seluruh bahan pangan yang ada di dapur-dapur itu, apakah aman dari residu pestisida, aman dari formalin. Nah, itu kami lakukan. Dan kami juga memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah maupun pondok pesantren dan juga posyandu yang menerima MBG agar mereka mengkonsumsi, karena tanpa ada edukasi bisa jadi anak sekolah menolak memakan jenis makanan tertentu. Jadi antara intervensi dan edukasi ini harus bersamaan. Mengapa kelompok sasaran ini harus memperoleh makanan ini? Karena dia membutuhkan kualitas gizi yang sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya. Jadi itu yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Termasuk gulanya juga harus gula-gula yang aman, bukan gula yang buatan. Itu juga kami edukasi kepada sekolah-sekolah yang memberikan makanan-makanan kepada anak-anak di sekolahnya, karena ibu-ibu di sekolah ini kan, ibu guru di sekolah ini kan juga ikut mengkonsumsi, sehingga mereka menjadi mitra pembangunan Badan Pangan Nasional, Pentahelix. Pentahelix ya Bu. Berarti itu mungkin ada programnya adalah dari Badan Pangan itu adalah edukasi ya Bu, lebih ke edukasi kami ya. Ada edukasi dan sosialisasi penganeka-ragaman konsumsi berbasis sumber daya pangan lokal agar beragam, bergizi seimbang dan aman. Dan keamanan pangannya pun kami lakukan penjaminan, kami lakukan pengujian, sampling di bahan baku MBG di dapur-dapur, plus kami ada pasar pangan segar aman di beberapa provinsi dan kawan kota di dalamnya. Kami juga berikan mobil laboratorium keliling yang kami lengkapi juga dengan alat rapid test kit untuk bisa menguji cepat tadi. Jadi di pasar dan juga di lab keliling tuh ada. Jadi Healthy Camps, kalau di pasar ada tulisan pasar pangan segar aman, itu berarti peran Bappenas ada di sana. Di sini di Depok ada, ya, ada. Di Healthy Camps bisa lihat di pasar, ada di Jakarta Pusat juga ada, di beberapa pasar ada, tapi Ibu nggak hafal, tapi Healthy Camps bisa lihat di website Badan Pangan Nasional, sering-sering kunjungi website Badan Pangan Nasional. Kalau itu berarti hanya di kota-kota besar atau gimana Bu? Banyak di beberapa provinsi, dari sampai Papua Pegunungan pun kami berikan mobil laboratorium keliling. Karena kan masyarakat yang kita bangunkan harus seluruh Indonesia. Jadi kita harus memberikan prioritas-prioritas kepada daerah-daerah yang memang mempunyai kebutuhan khusus ya. Di sana masyarakatnya banyak bahan pangannya yang didatangkan dari luar, sehingga ketika ada di sana pun masih layak, gizinya mutunya masih bagus, sesuai untuk gizinya. Jadi kita periksa keamanannya.
Ya, Ibu, terkait tadi yang edukasi itu bukan berarti memang sudah berjalan ya Bu ya saat ini ya edukasi tentang mungkin salah satunya adalah yang bahan gula itu ya Bu ya maksudnya makanan dan minuman yang berpemanis gitu ya Bu ya. Nah itu tuh edukasinya apa memang sudah maksudnya reguler dilaksanakan kayak misalnya setiap sebulan sekali atau beberapa mungkin seminggu sekali atau gimana Bu? Itu memang udah program reguler atau bagaimana? Kalau reguler iya, tetapi waktunya itu eh, disesuaikan dengan titik-titik lokus intervensi kami. Jadi memang kalau Healthy Camps tahu mengapa stunting itu menjadi indikator ketahanan pangan karena mencerminkan pemanfaatan pangan yang tidak baik, termasuk dari unsur ekonomi juga kan. Ibunya mungkin tidak bisa menyediakan pangan yang baik. Kenapa? Airnya tidak bersih gitu ya. Akses terhadap air bersih tidak bagus, pendidikannya rendah ibunya, sehingga dia tidak siap menjadi calon ibu, tidak paham bahwa mengkonsumsi makanan seperti ini berisiko melahirkan balita stunting. Maka dari itu salah satu acuan penentuan lokasi intervensi itu adalah di wilayah-wilayah yang ada prevalensi balita stunting tinggi dan mempunyai tingkat konsumsi yang rendah dengan POU yang tinggi juga, prevalence of undernourishment. Jadi masyarakatnya tidak bisa hidup sehat, aktif dan produktif, letih, lemah, lesu. Nah itu lokasi-lokasinya seperti itu. Tetapi secara general kita melakukan edukasi itu ke seluruh masyarakat. Jadwalnya ada di Badan Pangan Nasional di Direktorat Penganekaragaman Konsumsi. Nah ini kami sudah melakukan perencanaan dalam 1 tahun akan melakukan edukasi di bulan Ramadan tuh ada namanya eh, apa di berbuka bersama pun kami lakukan edukasi. Jadi edukasinya pakai game gitu. Ayo jenis makanan apa, lauk apa, pauk apa. Nah itu kita lakukan edukasi seperti itu. Jadi itulah cara Badan Pangan Nasional hadir kepada masyarakat memberikan edukasi sekaligus sosialisasi. Jadi kalau momen-momennya memang di setiap hari besar negara, misalnya hari pendidikan, hari besar keagamaan, itu banyak juga kelompok masyarakat yang mengundang. Jadi tidak menutup kemungkinan FKM atau UI bahkan mengundang Bappenas untuk melakukan joint event, mengedukasi healthy camps, bagaimana pola pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman tersebut. Kalau ada pertanyaan, dulu waktu Bapak Ibu kami namanya 4 sehat 5 sempurna, ditutup dengan susu, susu itu satu dari makanan hewani. Jadi bahkan lebih luas, tidak terbatas pada susu, ya. Iya, bisa yang lain ya Bu, telur mungkin ya Bu Iya. ya. Iya, iya. Oke, berarti itu tuh edukasi itu berarti mungkin bukan hanya ke ke lingkup formal gitu ya Bu, bukan hanya ke Tidak. pendidikan kayak misalkan sekolah-sekolah Ya, gitu ya, tapi masyarakat juga di juga. masyarakat umum. Ya, PKK kami ada namanya Rumah Pangan B2SA, di mana kita dalam 1 tahun memberikan sebanyak 19 kali makanan beragam bergizi seimbang dan aman. Jadi makanan lengkap ya, bukan PMT, bukan makanan tambahan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, baduta di posyandu. Yang makanannya itu disiapkan oleh ibu PKK. Jadi masyarakat itu tidak kami sediakan, tetapi mereka menyiapkan sendiri. Nah, jadi kami melihat, memantau apa hasil edukasi kami, tampak dari menu yang mereka sajikan. Gitu. Jadi Bu Lurah, Bu Kades itu terlibat langsung mengolah bahan pangan. Iya, jadi pemberdayaan masyarakat begitu ya Bu ya. Betul. Jadi dari, untuk, dan bagi masyarakat begitu ya Bu ya. Betul sekali Mbak Ina. Oke, Ibu, ini gimana nih Healthy Camps? Sudah banyak insight yang didapat, sudah banyak kayak, wah ternyata seperti itu ya, dari mulai mungkin yang pertama tadi, oh ternyata banyak nih regulatornya gitu, jadi kayak misalkan dari makanan bahan segar itu bukan hanya dari Badan Pangan aja ya Bu ya, tapi juga ada yang dari pertanian, KKP gitu, jadi bukan serta-merta semuanya itu karena bahan makanan, kayak misalkan bahan makanan olahan pun itu bukan di otoritas dari Badan Pangan ya Bu, tetapi ada badan lain, bisa dari BPOM untuk makanan olahannya begitu ya Bu ya. Dan juga mungkin untuk makan siap saji di Kemenkes gitu ya Bu. Jadi banyak nih insight-insight, jujur kalau dari saya banyak banget nih Bu, sesuatu hal baru yang didapat dari obrolan kita
hari ini gitu. Nah, kalau Healthy Camps gimana nih? Boleh mungkin komen-komen di bawah kalau misalkan ada insight baru dan lain-lain. Oke Bu, mungkin nih Bu, ada nggak Bu sesuatu yang ingin disampaikan untuk Healthy Camps nih kaitannya dengan karena ini mungkin Ibu dari ke bidang keamanan pangan begitu ya Bu ya. Mungkin lebih fokus ke bidang Ibu begitu dari perspektif kerawanan pangan sendiri, mungkin ada yang mau disampaikan ke Healthy Camp semua gitu Bu di sini. Ya, Healthy Camps, pada kesempatan yang baik ini saya menghimbau Healthy Camps untuk bersama-sama lebih peduli kepada masyarakat dari tingkat individu sampai dengan wilayah agar bisa bersama-sama membangun ketahanan pangan ini dari tingkat rumah tangga kita sendiri sampai dengan wilayah dengan menyiapkan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan juga dikonsumsi dengan aman sehingga kita bisa menghapus rawan pangan di Indonesia. Pangan kuat, Indonesia berdaulat. Nah, oke. Pangan kuat, Indonesia berdaulat. Itu tagline dari Badan Pangan ya, Bu ya? Iya. Tadi apa, Bu? Tagline-nya? Pangan kuat, Indonesia berdaulat. Gitu. Iya. Jadi itu ya, Healthy Camp semuanya. Oke. Sudah bisa disudahi belum ya? Atau ada pertanyaan? Oh gitu ya, berarti closing. Atau mungkin Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu? Udah, tergantung pertanyaannya udah. aja. Oh ya, mungkin ini pertanyaan pamungkas sih Bu. Iya. Aku baru ingat nih Bu, pertanyaan pamungkas mungkin ya Bu ya. Ada nggak sih Bu sekarang itu program unggulan gitu Bu yang sedang dicanangkan atau yang sedang dilakukan dari Badan Pangan sendiri yang masyarakat umum nih perlu tahu nih Bu gitu? Ya, Healthy Camps dalam hal penyelenggaraan pangan ada namanya Astacita pemerintah Bapak Prabowo Gibran dan telah dirumuskan di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. Badan Pangan Nasional ini mengampu ya menyelenggarakan 3 program nasional. Program nasional nomor 2, program nasional nomor 5, dan program nasional nomor 7. Dan dirinci lagi menjadi 4 program pembangunan. Dan secara lebih detail, Bapak Kepala Badan bersama jajaran kami semua itu melaksanakan 8 kegiatan prioritas. Salah satunya yaitu mengentaskan wilayah rentan rawan pangan yang tadi indikatornya itu sudah saya singgung-singgung, yaitu menguatkan 3 pilar ketahanan pangan. Pilar ketersediaan, pilar keterjangkauan, dan pilar pemanfaatan. Untuk bisa menguatkan ketahanan pangan ini, karena sebagian besar masyarakat rentan rawan pangan ini bermasalah dengan keterjangkauan dan pemanfaatannya, maka untuk keterjangkauan, pemerintah Indonesia melalui Badan Pangan Nasional menyelenggarakan bantuan pangan untuk 18,3 juta penduduk di tingkat kesejahteraan 40% terbawah atau desil 1 sampai dengan 4 dalam bentuk 2 kali 10 kg beras di seluruh provinsi di Indonesia. Lantas untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat, maka kami pun menyelenggarakan namanya kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Juga melaksanakan gerakan pangan murah, plus fasilitasi distribusi pangan, memindahkan bahan pangan dari wilayah surplus ke yang defisit, agar pangan itu tersedia dan bisa dijangkau. Dan terakhir, di masyarakat-masyarakat yang memang terindikasi dengan indikator yang telah kami bangun, menunjukkan rentan rawan pangan, kami lakukan intervensi. Amanah dari RPJMN itu adalah bantuan pangan, fortifikasi, biofortifikasi. Di tahun pertama ini kami menyelenggarakan piloting, kegiatan rintisan untuk 648 kepala keluarga yang mengalami risiko stunting berdasarkan data dari Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga BKKBN, dengan ciri-ciri mempunyai balita berusia 29 sampai 14 sampai 59 minggu, atau mempunyai pasangan usia subur berusia 15 tahun sampai 59 tahun. Nah, ini kami berikan bantuan pangan beras fortifikasi. Kenapa beras? Karena memang lagi-lagi yang paling banyak dikonsumsi dari 3 tahapan makan tadi, makan enak, makan kenyang, makan enak, makan sehat adalah beras. Sehingga
Beras itu yang kami berikan beras fortifikasi itu yang kami berikan bantuan. Dan masyarakat yang mempunyai kekurangan pangan dengan prevalensi undernourishment, kami pun berikan bantuan agar makannya menjadi enak. Kami berikan bahan pangan yang mempunyai fortifikasi juga, sehingga mereka bisa hidup aktif dan produktif secara berkelanjutan di 5 kabupaten. 4 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kebumen, Purworejo, Cilacap, dan Magelang, dan 1 kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu di Kabupaten Bantul. Mereka adalah masyarakat-masyarakat rentan rawan pangan yang dicerminkan dengan prevalence of undernourishment lebih tinggi dari angka median nasional. Dan terakhir, masyarakat-masyarakat yang menjadi berisiko rentan rawan pangan karena mempunyai risiko kebencanaan yang lebih tinggi. Kita paham salah satu disrupsi dari ketersediaan pangan menjadi tidak dapat dijangkau dan bahkan dimanfaatkan adalah adanya gangguan akibat kebencanaan. Yang ini kami akan lakukan di wilayah Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Dan sekali lagi, karena kami ingin menghapus rawan pangan di Indonesia, lokus-lokus yang diintervensi tentu saja adalah dengan indikator-indikator rentan rawan pangan, yaitu desa-desa yang rentan rawan pangan atau di mana masyarakat itu terdapat wilayah yang balitanya stunting. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Healthy Camps atas kesempatan podcast pagi hari ini. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu. Saya izin menyapa Healthy Camps dulu ya Ibu ya. Baik Healthy Camps, kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Terima kasih sudah menyimak obrolan menarik kita dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka wawasan baru gitu ya. Dan jadi inspirasi untuk hidup lebih sehat, lebih kritis, dan tentunya lebih peduli pada isu-isu kesehatan di sekitar kita. Nah, sebelum benar-benar kita akhiri nih Healthy Camp semuanya, ada kabar penting banget di tanggal 4 Oktober. Jadi kami Ibu akan mengadakan juga Healthy Camps, kita akan mengadakan ada namanya Sarasehan. Nah itu tuh kegiatannya terbuka untuk umum. Nah kegiatannya itu dengan judul lingkungan sehat atau tema begitu ya Healthy Camps dan juga Ibu, temanya itu adalah lingkungan sehat, akses adil, generasi terlindungi gitu. Nah dalam kegiatan Sarasehan ini kita akan berdiskusi langsung dengan para pakar. Jadi para pemangku kebijakan juga, dan yang pastinya juga akan ada banyak insight baru nih yang sayang banget kalau misalkan dilewatkan. Jadi catat ya tanggalnya Healthy Camps 4 Oktober tahun 2025. Dan nantikan detail lengkapnya acaranya di kanal resmi HMP FKM UI gitu. Mari kita ramaikan dan jadikan Sarasehan ini ruang bersama untuk bertukar pikiran, memperkuat kolaborasi dan juga menginspirasi perubahan. Begitu. Baik, Ibu Inung, terima kasih banyak atas waktunya dan alokasinya, Ibu. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita di sini khususnya dan umumnya juga bagi pendengar Healthy Camp semuanya, Ibu ya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya Healthy Camp. Tetap semangat dan salam inspirasi untuk kita semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Let's get scratching.